Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Islamic Penal Law and Human Rights, yang beranggotakan Diki Mulia Pratama, Irvin Amar Herardi, Muhammad Zaki Hairi Azari, Rafiq Cahya Arta, dan Rico Leonard. Next. Untuk pendahuluannya adalah hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik, atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jinayah dan jarimah. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Dari segi bahasa, jarimah merupakan kata jadian masdar dengan asal kata jaramah yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Next. Menurut para ahli adalah, sedangkan menurut ahli Al-Mawardi dan Hashbi Ashidik, mendefinisikan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah suatu dengan hukuman had atau tasir. Next. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari kedua itu adalah istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa, ataupun perbedaan terletak pada pemakaian arah pembicaraan serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan. Next. Unsur-unsur dalam jinayah. Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsur baiknya. Unsur-unsur maupun unsur khusus, unsur-unsur umum tersebut ialah, yang pertama adalah rukun syari, yang berdasarkan syara atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas-syara ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip, ia hukum il-a al-ukala kal urut anas. Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas. Yang kedua adalah rukun madi atau disebut juga unsure material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Yang ketiga adalah hukum adabi, yang disebut juga unsur moral, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawabannya hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum. Okay, next. Macam-macam jinayah atau jarimah dari segi berat ringan hukumannya. Yang pertama, jarimah kisos dan diat. Jarimah kisos dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisos atau diat. Baik kisos maupun diat, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, hak masyarakat. Sedangkan kisos dan diat adalah hak manusia individu. Yang kedua, jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Yang ketiga, jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir merupakan menurut bahasa ialah takdib atau memberi pelajaran ta'zir. Juga diartikan arad wa al maknu, artinya menolak dan mencegah. Next. Perbedaan hukum pidana jinayah dan hukum barat.
bahwa perbedaan yang pertama yang mendasar dan paling jelas yaitu hukuman Barat bersumber dari hukuman Romawi, yang merupakan hukuman perbuatan manusia dan sewaktu-waktu dapat dirubah bila suasana menghendaki demikian. Sedangkan hukum Islam pada dasarnya bersifat keagamaan yang dianggap sebagai hukuman Tuhan, yang pada pokoknya tidak dapat dirubah. Bahwa hukum Islam jauh lebih luas cakupannya dibanding dengan hukum Barat. Menurut pemikiran para ahli hukum Barat, bahwasanya hukum Barat adalah hukum yang dinyatakan atas setidak-tidaknya dapat dinyatakan dan berlaku pada badan-badan peradilan. Sebaliknya dengan hukum Islam, memasukkan segala perbuatan manusia dalam cakupan karena hukum Islam mencakup dengan segala lapangan hukum, baik hukum publik, hukum privat, hukum nasional, dan hukum internasional sekaligus. Bahwa hukum Islam mengenal adanya balasan, artinya manusia yang melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terdeteksi oleh aparat atau orang lain sehingga lepas dari jeratan hukum dunia. Maka orang tersebut dalam hukum Islam tetap akan mendapatkan balasan di akhirat, kecuali orang yang tersebut bertaubat dan taubatnya diterima oleh Subhanahu wa taala. Next. Konun dan mahkamah. Pengertian konun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal nama konun, yang artinya undang-undang, peraturan kitab undang-undang, hukum, dan kaidah. 1. Adapun pengertian konun menurut Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian konun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di daerah. Isi dari konun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Jika kita lihat hierarki, hukum konun bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menjelaskan pasal 7 disebut bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah konun yang berlaku di daerah Provinsi Nangro Aceh, Darussalam, dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Konun yang biasanya diomongi dengan Konun NAD Nangro Aceh Darussalam yang mengatur sebagai salah satu bentuk undang-undang nasional, yaitu syariah di Aceh. Dalam perjalanan syariah di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan masyarakat yang mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam Considerance Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh, Syekh Nurdin Arini dan Syekh Abu Rof As-Singkli, yang mendapatkan tempat istimewa hal memberikan pandangan-pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada ratu yang saat itu memimpin Aceh. Hal tersebut tidak didapatkan ulama di daerah lain. Contohnya yaitu para ulama Aceh sejak abad 17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim pada Mahkamah Panglima Perang, sampai menjadi kepala negara atau disebut sultanah, yang banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam. Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam penyesuaian sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan budaya dapat menjadi tempat untuk pelaksana syariat Islam secara kafah. Senada dengan hal tersebut, Daud Rashid mengatakan bahwa Aceh seharusnya menjadi pilot proyek bagi perjuangan syariat. Menurut Rusdi Ali Muhammad, dalam pidato pengukuh guru besar rektor UIN Araini
Arainri, Banda Aceh, bahwa kurangnya pemahaman terhadap Al-Quran akan mendapatkan kepada pola penalaran yang tidak dimiliki semangat di universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis, dan bahkan menyulitkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan Islam manusia. Pada hakikat, keberadaan syariat Islam adalah membawa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya syariat Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan, dan agama. Pelaksanaan syariat Islam di bumi serambi mahkamah mulai mendapatkan angin segar di era reformasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh oleh Presiden Habibie. Selanjutnya disahkan Undang-Undang Nomor 18 2001 pada pemerintahan Megawati tentang otonomi khusus di dalamnya, mempertegas pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian timbulnya beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapan dikarenakan belum adanya negara-negara Islam yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan syariat Islam. Di antara sebab adalah pemahaman dan implementasi syariat yang kaku dalam realitas masyarakat, sosiokultural yang berbeda dan lain. Hingga saat ini pun belum ada contoh ideal dalam sebuah negara yang melaksanakan syariat Islam. Senada dengan ini, Azra dalam tulisan menyebutkan salah satu problem pelaksanaan syariat Islam di Aceh karena belum adanya negara sebagai acuan pelaksanaannya syariat Islam. Next. Hak asasi manusia dalam hukum Barat dan perspektif hukum Islam. Sebagai bagian agama Islam melindungi hak asasi manusia, hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam yang akan dibicarakan di bawah. Kalau hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum Barat, Eropa terutama Amerika, tentang hak asasi manusia akan kelihatan perbedaannya. Next. Perbedaan HAM menurut ajaran Islam dan ajaran hukum Barat. Pemikiran hukum Barat memandang hak asasi manusia semata-mata antroposentris, artinya berpusat pada manusia. Dengan pemikiran itu manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, pada pandangan hukum Islam yang bersifat teosentris, artinya berpusat pada Tuhan, manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allah pusat segala sesuatu. Oleh karena perbedaan pandangan itu, terdapat perbedaan pokok antara deklarasi hak-hak manusia yang disponsori Barat dengan deklarasi hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh umat Islam. Deklarasi Kairo tahun 1990 misalnya, yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Di dalamnya termasuk juga Indonesia, merupakan pendirian resmi umat Islam mengenai hak-hak asasi manusia. Perbedaan kerangka acuannya dengan deklarasi atau pernyataan hak asasi manusia yang dikeluarkan atau disponsori oleh negara-negara Barat, dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam. Satu-satunya ukuran mengenai hak asasi manusia adalah syariat Islam. Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi itu kebanyakan hak ekonomi. Hak politik seperti hak untuk mengutarakan pendapat secara bebas tidak boleh bertentangan dengan asas-asas syariah. Dinyatakan pula bahwa semua individu sama di muka hukum. Ketentuan lain adalah keluarga merupakan dasar masyarakat, wanita dan pria sama dalam martabat kemanusiaan. Hak atas hidup dijamin. Pekerjaan adalah hak individu yang dijamin oleh negara. Demikian juga hak atas pelayanan kesehatan, sosial, dan kehidupan yang layak. Ditegaskan pula bahwa tidak ada sanksi kecuali sanksi yang ditentukan dalam syariat atau hukum Islam. Next. Lalu tujuan hukum Islam. Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Abu Ishaq al-Shaitibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu memelihara pertama agama, kedua jiwa, ketiga akal, keempat keturunan, dan kelima harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu dalam kepustakaan disebut Al-Maqasid Al-Hamsah atau Al-Maqasid Al-Syariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam. Untuk tujuan-tujuan hukum Islam bisa dilihat dari dua segi, yaitu pertama, segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat tadi pertama, pembuat hukum Islam itu, tujuan hukum Islam itu adalah pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tashmiyat. Kebutuhan primer atau daruriyat adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar keselamatan hidup manusia benar-benar terwujud. Nah, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan atau hajiyat adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bisa menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier atau tasniat adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu, yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lainnya. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al-fiqh, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Samping itu, dan segi-segi pelaku hukum Islam, yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Nah, untuk hukum syariah di Aceh, hukum syariah di Aceh mulai dari abad 16 atau masa Sultan Iskandar Muda. Syariat Islam di Aceh ini sudah menyatu dan mendarah daging dengan rakyat Aceh. Kewajiban melaksanakan syariat Islam ini telah dilaksanakan secara kolektif sejak masa Sultan Malik Saleh yang memerintah kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 hingga masa kejayaan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Nah, babak baru itu perjalanan syariat Islam Aceh dimulai ketika perencanaan dan dideklarasikan Gubernur Abdullah Putih di Masjid Raya Bati Ruhman pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Maret 2003. Ada sesuatu yang perlu disyukuri oleh semua karena hal ini merupakan sebuah kesempatan yang berharga untuk mengimplementasikan kembali hukum Allah di muka bumi Aceh. Nah, akibat dari perjalanan syariat baru itu adalah lembaga legislatif untuk melaksanakan tahap awal setidaknya lebih legalisasikan 3 kanun dalam bidang pidana, yaitu jinayat, yaitu Kanun nomor 12 tahun 2003 dengan larangan minuman khamar dan sejenisnya, dan Kanun nomor 13 tahun 2003 tentang perjudian, dan Kanun nomor 5 nomor 14 tahun 2003 tentang halwat atau mesum. Tiga kanun tersebut merupakan penjabaran dan salah satu substansi dari Kanun nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam. Aspek-aspek yang telah diatur dengan kanun tersendiri adalah aspek akidah, ibadah, syiar Islam yang digabungkan menjadi satu dalam Kanun nomor 11 tahun 2002. Secara yuridis, dengan disahkannya kanun-kanun tersebut, maka ketentuan-ketentuannya telah meningkat. Dalam kaidah hukum positif, sesuatu peraturan baru yang telah disahkan, masyarakat dianggap telah mengetahuinya. Hampir sebagian besar pelanggaran kanun tersebut diancam dengan hukuman cambuk, khususnya 3 kanun syariat 2003, yaitu larangan khamar, maisir, kalwat. Namun sekarang ini semangat pelaksanaan hukum cambuk mulai berkurang seperti pada kasus kalwat karena peran adat dalam masyarakat Aceh lebih kuat dalam penyelesaian secara kekeluargaan. Next slide. Masalah HAM sebagai suatu bentuk perlindungan dalam syariat Islam bukanlah sesuatu yang betul-betul baru, karena istilah
al-adami atau hukuk al-ibad merupakan dua istilah klasik sebagaimana dalam fikih itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.